Kalau kamu ngerasa hidup kamu berantakan, pengen olahraga tapi mager, pengen baca tapi malah scrolling, aku paham banget. Dulu aku lulus kuliah dengan IPK 2,9, gampang ngedistract dan gak punya arah. Tapi semua berubah waktu aku berhenti maksain diri jadi disiplin dan mulai fokus ke progres kecil tiap hari. Sekarang aku udah 10 tahun kerja di luar negeri dan aku sadar disiplin itu bukan soal paksaan, tapi soal rasa nagih waktu kamu ngerasa in control. Di video ini aku bakal tunjukin 6 kebiasaan sederhana buat bantu kamu ngerasain progres itu sampai kamu pengen terus jalan, bukan karena harus tapi karena suka. Yuk kita lanjut. Yang pertama, desain lingkunganmu biar kerja buat kamu. Banyak orang bilang, aku bukan orang yang disiplin. Padahal nggak ada yang namanya orang nggak disiplin. Disiplin itu bukan kepribadian, tapi desain. Kalau kamu belum merasa hidup teratur, kamu cuma belum punya desain sistem lingkungan yang bantu kamu sukses secara otomatis. James Clear, penulis buku Atomic Habits bilang, kita nggak akan tumbuh setinggi impian kita. Kita cuma akan sekuat sistem yang kita bangun. Artinya, bukan impian kamu yang menentukan hasil, tapi sistem yang kamu bentuk sehari-hari. Nah, kalau sistemnya berantakan, niat sekuat apapun bakal tumbang juga. Jadi coba pikir, kamu pengen makan sehat, tapi kulkas kamu penuh minuman manis. Kamu pengen tidur lebih cepat, tapi handphone selalu ada di tangan. Kamu pengen kerja fokus, tapi notifikasi handphone terus bunyi. Nah, gimana mau disiplin kalau semua hal di sekitar kamu ngebuat niat baik jadi susah dilakukan? Nah, kuncinya di sini bukan nambah semangat, tapi ngurangin hambatannya. Nah, bikin hal baik jadi lebih gampang dilakukan dan hal buruk jadi lebih susah dijangkau. Itu yang Dr. Andrew Huberman, neuroscientist dari Stanford bilang, disiplin itu bukan tentang memaksa diri, tapi tentang mengurangi hambatan menuju tindakan yang benar. Dan aku pun ngerasain banget ya, dulu aku gagal bukan karena malas, tapi karena semua distraksi itu terlalu gampang dijangkau. Nah sekarang aku udah punya sistem. Contohnya handphone aku taruh di luar kamar jam 9 malam. Karena aku mau memperbaiki kualitas tidurku. Kemudian sepatu olahraga aku siapin dari malam untuk olahraga pagi. Snack sehat aku taruh paling depan di kulkas. Dan aku juga punya sistem harian, jam tidur tetap, to-do list malam sebelumnya, dan waktu kerja fokus yang gak bisa diganggu. Nah sekarang aku gak lagi tergantung motivasi, karena bahkan saat malas pun sistemku yang jalanin aku. Nah sekarang pertanyaan buat kamu nih, coba lihat lingkungan kamu sekarang. Hal apa yang bikin niat baik kamu jadi susah dilakukan? Dan satu hal kecil apa yang bisa kamu ubah hari ini supaya niat baik kamu itu jadi sedikit lebih mudah untuk dilakukan? Nah yang kedua, ganti kebiasaan buruk kamu. Jangan dihapus. Kebiasaan buruk itu gak bisa dihapus. Dan makin kamu maksa buat stop total, makin besar kemungkinan kamu balik lagi. Nah karena otak kita itu gak suka kehilangan, dia selalu nyari cara buat kembali ke zona nyaman. Nah makanya disiplin yang bertahan lama bukan soal berhenti mendadak, tapi soal bisa bertahan tanpa nyiksa diri. Nah bukan tentang cepat berubah, tapi tentang bisa dijalanin terus-menerus. Nah Mel Robbins, penulis buku The 5 Second Rule ini bilang, kamu gak bisa mematikan kebiasaan yang kamu benci. Kamu cuma bisa menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berguna buat kamu. Dan aku buktiin sendiri, dulu aku suka minum caramel frappuccino hampir tiap hari. Yang kalorinya banyak banget ya buat pada saat itu aku lagi pengen diet. Nah aku gak langsung stop, aku ganti pelan-pelan dari frappuccino, aku ganti ke latte, terus akhirnya aku ganti ke kopi hitam. Nah sama juga waktu aku mau berhenti scrolling malam-malam, aku ganti dengan podcast ringan atau baca 5 halaman buku. Nah karena yang bikin perubahan bertahan itu bukan kekuatan niat, tapi kebiasaan baru yang realistis. Kamu jadinya gak butuh perubahan besar, kamu cuma butuh versi yang lebih baik, tapi bisa kamu ulang-ulang tanpa beban. Nah sekarang pertanyaannya buat kamu, ada gak kebiasaan buruk yang pengen kamu ubah? Dan coba jangan dihapus, ganti aja pelan-pelan dengan versi yang lebih gampang kamu jalanin tiap hari. Nah yang ketiga, cari kemenangan kecil tiap hari. Inilah kebiasaan yang bisa bikin kamu ketagihan disiplin. Bukan karena hasil besar, tapi karena kamu mulai nagih sama rasa menang kecil setiap hari. Setiap kali kamu dapat kemenangan kecil, otak kamu ngeluarin dopamin, which is zat kimia yang ngasih rasa senang dan puas. Dan rasa senang itu bikin kamu pengen ngulang lagi. Nah makanya, makin sering kamu menang kecil, makin kuat dorongan buat terus jalan. Itu sebabnya disiplin itu bisa terasa nagih. Karena bukan kamu maksa diri, tapi karena otakmu pengen ngerasain rasa menang itu lagi. Nah, disiplin bukan muncul dari paksaan, tapi dari rasa puas setiap kali kamu menang sedikit. Sekali kamu ngerasain progres itu, kamu pengen ngulang terus. Dan disitulah titik baliknya. Kamu gak lagi ngejar disiplin,
kamu mulai ketagihan sama progresnya. DJ Fogg, Profesor Behavior Design di Stanford bilang, mulailah dari hal kecil karena keberhasilan kecil menciptakan keberhasilan berikutnya. Nah, aku ngalamin banget. Dulu aku pengen olahraga 1 jam tiap hari. Hasilnya 2 hari doang. Nah, lalu targetnya kubah mulai dari 10 menit saja. Karena ringan, aku bisa konsisten. Malah sering lanjut sendiri tanpa sadar. Nah, sama juga waktu aku mulai baca buku lagi. Aku kasih target cukup 5 halaman, tapi akhirnya jadi sering kebablasan. Nah, kemenangan kecil ini ngasih kamu bukti nyata kalau kamu bisa, dan setiap kali kamu menang, kamu ngelatih otak kamu buat cari kemenangan berikutnya. Winning is a habit and so is losing. Kalau kamu sering gagal, otakmu terbiasa kalah. Tapi kalau kamu terus nyiptain kemenangan kecil, otakmu belajar buat cari kemenangan lagi dan lagi. Dan dari situlah ketagihan disiplin mulai tumbuh. Pertanyaan buat kamu, hari ini hal kecil apa yang bisa kamu lakukan biar kamu ngerasa gue udah menang 1 langkah? Karena rasa menang kecil itu bisa jadi awal dari ketagihan paling sehat dalam hidup kamu. Kebiasaan keempat, ukur progresmu, jangan tebak-tebakan. Banyak orang ngerasa udah jalanin hal baik, olahraga, kerja keras, hemat, tapi nggak tahu beneran ada hasilnya atau enggak. Karena semua cuma berdasarkan perasaan, bukan bukti. Nah, padahal kalau kamu nggak pernah lihat datanya, kamu nggak tahu kamu beneran maju atau cuma muter di tempat. Nah, hari ini kamu ngerasa produktif, padahal seharian buka tab baru, ngerasa sehat, padahal tidur kurang, ngerasa hemat, padahal saldo tetap segitu-segitu aja. Nah, James Clear di bukunya Atomic Habits bilang, kesuksesan itu datang waktu progresmu bisa kamu lihat dan ukur. Dan itu bener banget. Begitu kamu lihat bukti nyata, bukan feeling, otakmu langsung ngeluarin yang tadi namanya dopamin. Rasa puas itu muncul dan kamu pengen ngulang terus. Itulah kenapa disiplin bisa terasa nagih, karena kamu bisa lihat hasilnya sendiri. Aku juga buktiin sendiri. Dulu aku sering ngerasa stuck, padahal ternyata aku cuma nggak pernah lihat datanya. Waktu aku mulai nge-track hal kecil, segalanya berubah. Misalnya aku nge-track kualitas tidur aku tiap malam. Aku nge-track langkah jalan aku tiap hari. Aku nimbang massa otot dan lemak badan tiap minggu. Nah, awalnya ribet, tapi waktu lihat datanya, entah langkahnya yang naik atau kualitas tidur yang nambah, aku jadi ngerasa puas banget. Nah, karena akhirnya aku bisa lihat bukti dari sistem kedisiplinanku sendiri, tiap kali lihat angka itu naik, ada rasa lagi nagih buat lanjut. Karena sukses itu bukan soal ngerasa produktif. Sukses itu soal yang kamu bisa lihat, ukur, dan ulang setiap harinya. Guys, kalau kamu mau join komunitas aku gratis dan template gratis untuk bantu kamu bangun kebiasaan baru, klik aja di link di bawah ini ya. Nah, yang kelima, bangun momentum dari lingkunganmu. Motivasi datang dan pergi, tapi momentum bisa bikin kamu jalan terus, bahkan waktu kamu malas. Dan cara paling gampang buat jaga momentum adalah jebak diri kamu di lingkungan yang bikin kamu gak punya pilihan selain jalan. Nah, James Clear di buku Atomic Books ya pernah bilang, lingkungan adalah tangan tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Dan itu 100% benar. Kamu bisa punya niat sekuat apapun, tapi kalau orang di sekitar kamu gak jalan, kamu akan pelan-pelan ikut berhenti. Nah, sebaliknya, kalau kamu dikelilingi orang yang terus maju, kamu ikut ketarik ke arah yang sama. Nah, ini aku juga pernah ngalamin banget waktu mulai olahraga rutin. Dulu olahraga sendirian selalu gagal. 2 hari jalan, hari ketiga hilang. Sampai akhirnya aku daftar kelas gym bareng temen. Nah, awalnya cuma karena malu kalau nggak datang, tapi lama-lama malah jadi nagih. Karena tiap minggu lihat mereka datang juga semangatnya jadi nular kan. Ini prinsipnya bukan cuma buat olahraga ya. Kamu juga bisa jebak diri di sistem yang bantu kamu disiplin di aspek apapun. Mau belajar, gabung grup belajar yang komit tiap minggu. Mau hidup sehat, cari partner yang bisa meal prep bareng. Jadi bukan karena kamu gak bisa sendiri, tapi karena tadi momentum tuh lebih kuat waktu kamu gak jalan sendirian. Begitu kamu nemuin ritme itu, disiplin gak lagi terasa kayak beban. Dia jalan sendiri karena kamu terbawa arus yang benar. Nah, sekarang pertanyaan refleksi buat kamu ya. Nah, lingkungan kamu sekarang lebih sering bantu kamu maju atau malah bikin kamu berhenti di tempat? Nah, yang terakhir, ambil alih kendali hidupmu. Rasa paling tenang dalam hidup itu bukan waktu semuanya sempurna ya, tapi waktu kamu ngerasa hidupmu ada di tangan kamu sendiri. Nah, banyak orang stres tuh kadang juga bukan karena hidupnya berat, tapi karena semuanya berasa berantakan gitu. Bangun pagi tanpa arah, kerja tanpa rencana, tidur tanpa tenang, dan lama-lama kamu ngerasa gak punya kendali atas diri sendiri. Nah, Dr. Andrew Huberman juga bilang, otak manusia butuh rasa kontrol supaya tetap tenang dan termotivasi. Jadi begitu kamu mulai ambil kendali lagi, bahkan hal kecil, otakmu langsung kasih respons positif. Kamu ngerasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Aku ngalamin hal sendiri juga waktu aku mulai ngeplan hidup aku gitu sehari-hari. Kapan olahraga, kapan kerja fokus, kapan istirahat. Tiap malam aku siapin baju olahraga dan to-do list untuk besok. Biar jadi kayak besoknya tuh
aku nggak perlu debat sama diri sendiri. Nah, efeknya tuh luar biasa. Aku nggak lagi ngerasa hidupku chaos. Justru ada rasa puas dan damai karena aku tahu gue yang ngatur arah hidup gue sendiri. Nah, karena disiplin bukan soal nahan diri, tapi soal ngambil alih ke hidupmu lewat keputusan kecil yang kamu ulang setiap harinya. Dan di titik itu kamu mulai sadar, disiplin bukan cuma soal berubah, tapi soal naik level jadi orang yang tahu kemana dia mau pergi. Kamu nggak nunggu motivasi, karena kamu udah punya arah. Dan dari situ semuanya pelan-pelan mulai berubah. Kita sering mikir disiplin itu kan tentang maksain diri, padahal enggak. Disiplin itu tentang nyiptain hidup yang enggak butuh dipaksa lagi. Mulai dari ngurangin hal-hal yang bikin susah mulai, kemudian ganti kebiasaan lama jadi versi yang lebih sehat, nikmatin rasa menang kecil tiap hari, melihat sendiri progresmu pelan-pelan naik, terus juga dikelilingi orang yang bikin kamu semangat lagi, sampai akhirnya kamu sadar, kamu enggak lagi butuh dorongan dari luar. Kamu jalan terus karena kamu suka rasanya, karena kamu tahu kamu lagi bangun hidup yang kamu pilih sendiri. Dan akhirnya kamu malah jadi ketagihan sama yang disiplin itu. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku akan bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.